Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelumnya kita awali saja pertemuan kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya semangat belajar kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Hore, terima kasih. Nah, sekarang kita seperti biasanya akan menyanyikan lagu nasional. Yang sekarang akan kita nyanyikan adalah lagu Maju Tak Gentar. Ibu akan absen dulu ya. Kelas 1 apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Kalau kelas 3 ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua juga. Berarti hari ini lengkap ya. Kita akan belajar bersama. Hari ini akan berbeda dengan hari sebelumnya, di mana hari ini kita akan belajar bersama antara murid kelas 1 dengan murid kelas 3. Hari ini kita akan belajar bersama dengan mata pelajaran yang berbeda. Untuk kelas 1 kita akan belajar matematika, dan untuk kelas 3 kita akan belajar SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya untuk kelas 1, yang pertama adalah setelah membilang kumpulan suatu benda, Ibu harapkan kalian dapat membandingkannya dengan menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan benar. Dan yang kedua, setelah membilang kumpulan suatu benda, Ibu harapkan kalian dapat mengurutkannya sesuai dengan banyaknya benda dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk kelas 3 yang pertama adalah setelah mengamati gambar, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur dekoratif dengan benar. Dan yang kedua, setelah mengamati gambar, Ibu harapkan kalian dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada murid kelas 1. Murid kelas 1, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang apa? Betul, menuliskan lambang bilangan 1 sampai 10. Dan untuk kelas 3, minggu yang lalu kalian SBDP sudah belajar tentang apa? Iya, tentang seni tari. Nah, sekarang Ibu akan ke murid kelas 1 dulu. Kemarin kalian sudah ditugaskan untuk membawa alat-alat yang digunakan untuk merawat tubuh. Ada yang membawa pasta gigi, ada juga yang membawa sabun, ada juga yang membawa sampo. Nah, sekarang kalian boleh keluarkan alat-alat yang digunakan untuk merawat tubuh dan amati dengan baik. Sementara Ibu akan ke kelas 3 dulu. Nah, untuk kelas 3, sekarang Ibu punya gambar. Boleh kalian amati garis dan warna yang ada dalam gambar ini. Baik, sekarang setelah kalian mengamati benda yang kalian bawa dari rumah, dan juga setelah kalian mengamati gambar yang Ibu berikan tadi, sekarang Ibu kasih kesempatan buat kalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, sekarang boleh diperhatikan dulu untuk murid kelas 1. Nah, saat ini Ibu sudah mengatur tempat duduk kalian menjadi berkelompok, dan di situ terdiri dari 5 kelompok. Untuk absen 1 sampai absen 5 boleh duduk di meja kelompok nomor 1. Selanjutnya, absen nomor 6 sampai 10 boleh duduk di kelompok nomor 2. Kemudian absen 11 sampai absen 15 boleh duduk di kelompok 3. Kemudian absen nomor 16 sampai 20 boleh duduk di kelompok meja nomor 4. Dan yang terakhir, absen 21 sampai 26 boleh duduk di meja kelompok nomor 5. Sementara kalian pindah ke kelompok masing-masing, Ibu akan ke kelas 3.
Baik, sekarang untuk kelas 3. Setelah kalian tadi mengamati gambar ikan berdasarkan unsur-unsur dekoratifnya, yaitu garis dan warna, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai unsur-unsur dekoratif tersebut. Perhatikan baik-baik. Gambar dekoratif memiliki beberapa unsur ya. Yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang. Nah, bidang adalah unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Yang keempat, bentuk. Nah, bentuk adalah hasil penggabungan beberapa bidang, misalkan bentuk persegi, persegi panjang, lonjong, dan lain-lain. Unsur yang kelima yaitu tekstur. Tekstur adalah wujud permukaan dari gambar. Dan unsur yang terakhir dari gambar dekoratif yaitu warna. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui unsur-unsur dekoratif. Selanjutnya, boleh disimak bagaimana cara untuk menghias gambar berdasarkan unsur-unsur dekoratif tersebut. Sambil kalian memperhatikan video tentang cara menghias gambar dekoratif, Ibu akan ke kelas 1 dulu. Terima kasih murid kelas 1 yang sudah duduk di kelompok masing-masing. Sekarang boleh diperhatikan di meja kalian, Ibu sudah simpan 3 kotak yang sudah diberi nama. Ada kotak bertuliskan sampo, kotak bertuliskan sabun, dan bertuliskan pasta gigi. Sekarang kalian boleh simpan alat-alat yang sudah kalian bawa dari rumah berdasarkan namanya. Pasta gigi simpan di kotak pasta gigi. Kemudian sabun disimpan di kotak sabun, dan juga sampo disimpan di kotak sampo. Setelah itu nanti kita hitung bersama-sama berapa jumlah benda yang ada di dalam kotak tadi. Sekarang Ibu mau tanya di kelompok 3. Berapa jumlah sabun yang ada di dalam kotak? 3. Kemudian sampo ada berapa buah? 2. Dan juga pasta gigi? Ada 1. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira sabun dengan sampo mana yang lebih banyak? Betul, sabun. Sabun itu jumlahnya 3, sedangkan sampo itu jumlahnya 2. Sehingga kita bisa tuliskan sabun lebih banyak daripada sampo. Kemudian Ibu mau tanya lagi. Sekarang kita bandingkan sampo dengan pasta gigi. Kira-kira mana yang lebih sedikit? Betul, pasta gigi, karena pasta gigi jumlahnya 1, kemudian sampo jumlahnya 2. Jadi kita bisa tuliskan pasta gigi lebih sedikit dari sampo. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok yang lain. Adakah banyaknya benda di dalam kotak yang jumlahnya sama? Oh, kelompok 2. Kelompok 2, apa yang sama? Sampo dengan sabun. Berapa jumlah masing-masing? 2. Oke, kalau begitu kita bisa tulis sabun sama banyak dengan sampo. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, sekarang kita urutkan banyak benda mulai dari yang terkecil. Ibu kembali ke kelompok 3 ya. Coba dilihat dari jumlah benda tadi, mana yang paling sedikit? Pasta gigi. Yang kedua, sampo. Yang ketiga, sabun. Marilah kita urutkan dengan menuliskan lambang bilangannya, mulai dari yang paling sedikit. Tadi yang paling sedikit adalah pasta gigi 1. Kemudian yang kedua adalah sampo, jumlahnya 2. Dan yang ketiga yang paling banyak adalah sabun, jumlahnya 3. Nah, sekarang kita urutkan mulai dari yang paling banyak. Nah, yang paling banyak yang pertama adalah sabun, yaitu 3. Kemudian sampo 2. Dan yang paling sedikit adalah pasta gigi. Seperti itu penulisannya. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok.
kalian mengerjakan dengan tertib ya. Ibu bersama kelas 3 dulu. Nah, sekarang untuk kelas 3, setelah kalian menyimak video tentang tata cara menghias gambar dekoratif, nanti kalian akan mengerjakan latihan. Latihannya yang pertama adalah ibu akan memberikan gambar. Dari gambar tersebut, kalian beri warna, kemudian kalian hias dengan garis. Boleh menggunakan garis lurus, garis zigzag, atau garis lengkung. Baik, sekarang ibu bagikan lembar kerjanya ya. Boleh kalian siapkan alat-alatnya berupa krayon atau pensil warna. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Ibu perhatikan juga tadi semuanya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Mulai dari kelas 1, dari kelompok 5 dulu ya. Kemudian kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Kemudian dari kelas 3 juga kalian nanti boleh mempresentasikan perwakilan saja 5 orang ya. Ibu akan sebutkan nanti siapa yang akan mempresentasikan. Terima kasih anak-anak yang telah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dengan sangat bagus sekali. Sekarang mari kita simpulkan hasil belajar kita hari ini. Untuk kelas 1 kita sudah belajar membandingkan kumpulan benda dengan menuliskan istilah lebih banyak dari, lebih sedikit dari, dan sama dengan. Dan kita juga sudah belajar mengurutkan benda mulai dari yang paling banyak atau yang paling sedikit. Sedangkan untuk kelas 3 kita sudah belajar tentang karya dekoratif dan cara menghiasnya. Untuk menghiasnya kita dengan unsur garis dan warna. Pertama kalian warnai dulu, kemudian setelah itu beri garis, boleh garis lengkung, garis sejajar, garis zigzag, atau garis lurus. Ya, demikian belajar kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Setelah itu ibu akan memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah ya. Dan jangan lupa juga untuk membaca materi selanjutnya. Marilah kita tutup saja dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.